Ivar Jenner mengalami cedera saat membela klub barunya Dewa United. Insiden itu terjadi dalam pertandingan melawan Persija Jakarta. Gelandang timnas Indonesia tersebut terlihat mengalami masalah fisik di tengah laga. Kondisinya membuat ia tidak mampu melanjutkan pertandingan. Pelatih akhirnya menariknya keluar lapangan. Cedera itu langsung menimbulkan kekhawatiran. Pasalnya, Ivar sedang diproyeksikan untuk memperkuat timnas Indonesia. Ia masuk dalam rencana skuad untuk turnamen FIFA Series mendatang. Namun kondisi fisiknya kini masih belum pasti. Tim medis masih memantau perkembangan cedera yang dialaminya. Situasi ini membuat peluangnya membela timnas menjadi tanda tanya. Pelatih John Herdman bisa saja mencoret namanya dari daftar pemain. Keputusan akhir tentu bergantung pada proses pemulihan. Jika cedera cukup serius, Ivar kemungkinan harus menepi lebih lama. Timnas pun mungkin kehilangan salah satu gelandang andalannya. AFC memastikan Malaysia National Football Team tidak akan didiskualifikasi dari kualifikasi Asian Cup 2027. Keputusan ini diumumkan meski Malaysia terbukti melanggar aturan dokumen naturalisasi pemain. Kasus tersebut melibatkan 7 pemain yang menggunakan dokumen keturunan tidak sah. Pelanggaran ini memicu sorotan luas di sepak bola Asia. Banyak pihak mempertanyakan konsistensi penegakan aturan AFC. Namun AFC menilai kasus ini berbeda dari kasus Timor Leste National Football Team pada 2017. Saat itu, Timor Leste langsung dilarang mengikuti kompetisi internasional. Sekretaris Jenderal AFC, Winsor Paul John, menjelaskan alasan dibalik keputusan tersebut. Ia menyebut pelanggaran Malaysia ditemukan ketika kompetisi masih berlangsung. Karena itu, sanksi difokuskan pada hasil pertandingan, bukan diskualifikasi tim. Hukuman yang mungkin dijatuhkan adalah kekalahan walkover 0-3. Sanksi ini berlaku untuk pertandingan yang melibatkan pemain ilegal. Pendekatan tersebut dianggap lebih proporsional oleh AFC. Beberapa laga yang berpotensi terdampak termasuk pertandingan melawan Nepal National Football Team dan Vietnam National Football Team. Jika hasil walkover diterapkan, Malaysia bisa kehilangan 6 poin di klasemen grup F. Situasi ini akan memperkecil peluang mereka lolos ke putaran final. Sementara itu, Court of Arbitration for Sport menjatuhkan hukuman kepada 7 pemain terkait. Mereka diskor selama 12 bulan dari aktivitas sepak bola. Para pemain juga dikenai denda tambahan. Selain itu, FIFA menjatuhkan denda kepada Federasi Sepak Bola Malaysia. Federasi tersebut harus membayar 350.000 franc Swiss. Keputusan ini tetap memicu perdebatan tentang konsistensi penegakan aturan di sepak bola Asia. Elkan Bagot akhirnya kembali mendapat panggilan untuk memperkuat timnas Indonesia. Pemanggilan tersebut datang dari pelatih baru, John Herdman. Ia dipersiapkan untuk tampil pada ajang FIFA Series 2026. Turnamen itu dijadwalkan berlangsung pada Maret 2026. PSSI telah mengirimkan surat pemanggilan resmi kepada pemain tersebut. Elkan memberikan respon positif terhadap kesempatan itu. Ia menyatakan siap kembali membela tim nasional. Kepastian ini sekaligus mengakhiri spekulasi panjang mengenai masa depannya di timnas. Sebelumnya, hubungan Elkan dengan tim nasional sempat dianggap renggang. Situasi itu terjadi pada masa pelatih sebelumnya. Kondisi tersebut sempat memicu berbagai spekulasi di kalangan publik. Kini, kembalinya Elkan menjadi kabar baik bagi skuad Garuda. Banyak pihak menilai kehadirannya akan memperkuat lini pertahanan. Bek berpostur 196 cm itu dikenal kuat dalam duel udara. Keunggulan fisiknya menjadi nilai penting bagi tim. Para pemain timnas juga menyambut kepulangan Elkan dengan antusias. Salah satu yang memberikan respons adalah Mark Klok. Ia menyebut Elkan sebagai aset besar bagi timnas Indonesia. Kehadiran bek tersebut dinilai menambah kualitas skuad. Selain itu, kedalaman tim juga menjadi lebih kuat. Pengalaman bermain di level internasional menjadi nilai tambah bagi Elkan. Dengan kembalinya sang bek, harapan publik terhadap performa tim kembali meningkat. Timnas diharapkan tampil lebih solid dalam turnamen mendatang. Kevin Dix mencetak sejarah sebagai kapten Indonesia pertama di Bundesliga. Ia mengenakan ban kapten saat membela Borussia Mönchengladbach. Pencapaian itu menjadi momen penting bagi sepak bola Indonesia. Namun, Dix memilih tidak terlalu memikirkan rekor tersebut. Ia lebih fokus pada kondisi timnya saat ini. Prioritas utamanya adalah membantu Gladbach keluar dari zona degradasi. Persaingan di papan bawah musim 2025-2026 sangat ketat. Setiap pertandingan menjadi krusial bagi tim. Dix menilai keselamatan klub jauh lebih penting daripada pencapaian pribadi. Ia ingin tim segera menjauh dari ancaman turun kasta.
Secara individu, performa Dix sebenarnya cukup menonjol. Ia bahkan terpilih sebagai Player of the Month Club pada Februari 2026. Meski begitu, ia menegaskan bahwa performa tim harus lebih diutamakan. Dix tidak ingin tim terlalu memikirkan target kompetisi Eropa. Fokusnya hanya satu, yaitu menjalani pertandingan demi pertandingan. Target utama mereka adalah tetap bertahan di kasta tertinggi sepak bola Jerman. Jordi Amat menargetkan masuk skuad final timnas Indonesia untuk ajang FIFA Series 2026. Turnamen tersebut dijadwalkan berlangsung di Jakarta pada akhir Maret 2026. Meski telah berusia 33 tahun, Jordi merasa masih mampu bersaing di level internasional. Ia menilai kondisi fisiknya masih cukup baik untuk bermain kompetitif. Pengalaman panjangnya dianggap sebagai modal penting di lapangan. Bek senior ini juga ingin terus berkontribusi bagi tim nasional. Ia berharap bisa membantu menjaga stabilitas lini belakang. Jordi juga ingin memberikan contoh bagi pemain yang lebih muda. Ia menegaskan bahwa membela Indonesia selalu menjadi kebanggaan besar. Motivasi tersebut membuatnya tetap berambisi masuk skuad utama. Di level klub, Jordi mulai menunjukkan fleksibilitas posisi bermain. Bersama Persija Jakarta, ia beberapa kali dimainkan sebagai gelandang bertahan. Peran baru itu dijalaninya dalam beberapa pertandingan terakhir. Adaptasi tersebut memberinya pengalaman taktis tambahan. Jordi merasa posisi gelandang bertahan memberinya perspektif berbeda dalam permainan. Ia mengaku nyaman menjalankan peran tersebut di lapangan. Fleksibilitas ini dianggap bisa menjadi nilai tambah di tim nasional. Ia siap dimainkan di berbagai posisi sesuai kebutuhan tim. Semua keputusan tentu berada di tangan pelatih. Jordi menegaskan akan mengikuti arahan dari John Hartman. Bagi Jordi, panggilan tim nasional selalu menjadi kehormatan besar. Ia merasa bangga dapat mewakili Indonesia di kompetisi internasional. Kesempatan tersebut tidak ingin ia sia-siakan. Jordi ingin membantu meningkatkan kualitas permainan tim. Ia juga berharap pemain lain dapat menikmati pengalaman di turnamen ini. Atmosfer kompetisi dianggap penting untuk perkembangan skuad. Turnamen ini menjadi kesempatan menguji strategi tim. Laga-laga di FIFA Series dapat memberikan pengalaman internasional tambahan. Ajang tersebut juga dipandang sebagai persiapan penting menuju kualifikasi Piala Dunia FIFA 2026. Jordi berharap Indonesia bisa memanfaatkan turnamen ini untuk membangun kepercayaan diri tim. Kepercayaan publik terhadap Football Association of Malaysia dan Asian Football Confederation jatuh ke titik terendah pada Maret 2026. Krisis ini dipicu skandal dokumen 7 pemain naturalisasi Malaysia. Dokumen tersebut diduga tidak sah dalam proses administrasi pemain. Kasus ini memicu kritik dari pengamat sepak bola internasional. Pendukung sepak bola Malaysia juga mempertanyakan keputusan federasi. Banyak pihak menilai transparansi kedua lembaga sedang bermasalah. Kritik terbesar muncul pada inkonsistensi sanksi yang dijatuhkan AFC. Malaysia tidak didiskualifikasi dari AFC Asian Cup 2027 Qualification. Keputusan itu dibandingkan dengan kasus Timor Leste National Football Team pada 2017. Saat itu Timor Leste langsung dilarang tampil karena pelanggaran serupa. Perbedaan perlakuan tersebut memicu tudingan standar ganda. Sejumlah pengamat menilai keputusan AFC tidak konsisten. Spekulasi tentang pengaruh internal di tubuh AFC pun bermunculan. Beberapa pihak menduga ada kompromi untuk melindungi federasi tertentu. Kritik juga diarahkan kepada FAM yang dianggap lalai memverifikasi dokumen pemain. Proses investigasi yang melibatkan Court of Arbitration for Sport dinilai tidak transparan. Minimnya penjelasan resmi memperbesar kecurigaan publik. Situasi ini memunculkan pertanyaan tentang integritas kompetisi regional. Beberapa tim seperti Nepal National Football Team dan Vietnam National Football Team merasa dirugikan. Kontroversi ini memperdalam krisis kepercayaan terhadap tata kelola sepak bola Asia.